Namaku Stefanus, umurku 17 tahun. Kesibukanku nggak ngapain-ngapain. Halo teman-teman, kenalin aku Ruth, umurku 18 tahun. Kesibukannya lagi ngejalanin OTW jadi maba nih. Halo, namaku Hersya, biasa dipanggil Eca. Umurnya 19 jalan 20. Dah. Lagi kesibukannya aku lagi kuliah. Sebenarnya udah libur semester 2 mau ke semester 3, cuman aku masih ngurusin yang lainnya. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Gegi, umur 19 tahun, mau 20 sama kayak Eca. Kesibukanku lagi libur. Halo semuanya, aku Tania, umurku 18 tahun. Kesibukanku lagi liburan dan gak ngapa-ngapain. Tujuan yang ibadah adalah untuk ketemu Tuhan. Buat melayani Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk mencari Tuhan. Tujuanku ikut ibadah yang pertama pasti buat memuliakan nama Tuhan. Terus juga buat ngecas diriku biar imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dong. Besar Pol, sampai cintaku itu sepenuhnya untuk Tuhan. Segini. Ya, sebesar-besarnya. Seberapa besar, kayaknya aku bisa kasih hidupku semuanya buat Tuhan. Besar banget sampai gak ada barang atau sesuatu di dunia ini yang lebih besar daripada cintaku ke Tuhan. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin terlibat dalam pelayanan sih. Yang pertama pasti ngasih semua yang ada di aku ke Tuhan, mau pikiran, hatiku, waktuku, jiwaku, semuanya buat Tuhan pokoknya. Dengan memuji memuliakan nama Tuhan, belajar sungguh-sungguh, berdoa dan bercakap. Aku pelayanan, aku mengasihi sesama. Pokoknya pol 1000 berjuta triliun kali pol. Baik banget, soalnya Tuhan selalu menaruh aku di tempat dimana aku bisa Sangat baik. Baik Pol sih. Baik Pol. Udah. Sebaik Tuhan mau menuntun aku. Kalau itu pasti ya. Kalau contoh mungkin yang deket-deket ini, aku termasuk maba, terus Tuhan itu tuh sangat menyertai aku waktu aku ikut SNBT atau tes tulis buat masuk ke perguruan, sampai aku dapat tempat yang emang Tuhan taruh aku di situ. Ya, Tuhan itu menuntun aku. Contohnya itu saat aku dalam masalah, Tuhan itu selalu membukakan jalan. Tentu dong. Intinya kita dapat hidup dan kehidupan kita selalu diberkati sama Tuhan. Oh iya dong, itu pasti. Salah satunya, banyak banget ya, nggak bisa aku. Buktinya aku bisa bareng-bareng sama teman-teman di youth, bisa ibadah bareng, itu suatu hal yang paling tak syukuri sampai sekarang. Makanya youth, makanya komsel, Kayak iya. Soalnya aku ngerasain Tuhan selalu nyertain aku di mana aku berada sih. Walaupun kayak aku takut buat ngelakuin sesuatu, pasti aku bisa ngejalanin. Terus aku percaya kalau itu aku bisa ngejalaninnya itu semua karena Tuhan.
Shalom teman-teman, jangan lupa nih ya selalu hadir di ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore di Eujima Naim. Dan juga jangan lupa aku undang teman-teman semuanya untuk hadir juga di ibadah komsel kita setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja juga. See you, ketemu di ibadah komsel dan ibadah youth ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kurang semangat nih, sekali lagi yuk. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Sama-sama saya undang, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk.
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanku, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
persilakan untuk duduk kembali teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami datang. Kami rindu akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini bukan sore kebetulan. Engkau bertahta atas kami. Engkau hadir atas kami Bapa. Kami siap Tuhan. Engkau masuk dalam hati kami. Kami siap Tuhan mengikut Engkau. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada
Yesusku. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Syukur Syaramba Yase. Oh haleluya. Ini kami Tuhan. Kami yang seringkali lari daripadamu. Kami yang seringkali tidak dengar-dengaran kepadamu. Tuhan, pada sore hari ini kami mau menyatakan, kami mau mengikuti Engkau sampai akhir hayat kami, sampai akhir hidup kami. Kami gak tahu Tuhan, kami mau ngasih apa untuk Engkau. Kami hanya bisa ngasih pujian, penyembahan. Kami cuma bisa ngasih tubuh kami buat Engkau. Tuhan, thank you. Kalau sore hari ini Kau masih melayakan setiap kami, memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang ke sini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya karena Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku penyembahanmu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan.
Tuhan, terima kasih Yesus. Memang bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun karena roh-Mu Tuhan. Kami dapat Tuhan mengiring Engkau Tuhan sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Untuk ada pada hari ini Tuhan, untuk tetap Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas darah-Mu Tuhan yang mahal, yang sudah Engkau curahkan bagi kami Tuhan, yang melayakkan setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-Mu ini Tuhan, kami yang seharusnya yang layak untuk menerima hukuman, tetapi Engkau telah menggantikan setiap kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat berkat keselamatan yang sudah Engkau beri. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini sudah Engkau angkat, kami Engkau anggap berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang mewahyukan kepada setiap kami, yang menjamah setiap hati di tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah apa yang tertabur, firman yang tertabur pada sore hari ini Tuhan, Engkau kerjakan Tuhan di dalam hati pikiran kami Tuhan. Ketika kami pulang, kami membawa perubahan hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ini adalah wajah-wajah adik-adik yang dulu sekolah minggu. Zaman saya masih ngajar sekolah minggu ya, masih di kelas sekolah minggu ini. Sungguh luar biasa sekarang. Sudah, maksudnya sudah besar-besar gitu loh. Saya amazing ya sama kalian semua, sekarang udah cantik-cantik, sudah pada jadi remaja semua ya. Berikan salam kanan kirimu, katakan Tuhan mengasihimu. Iya, kalian harus percaya dengan iman. Tuhan tuh mengasihi kalian. Mengasihi kalian karena apa? Kalau nggak mengasihi kalian, kalian nggak mungkin ada di tempat ini sekarang. Karena banyak anak muda yang bisa memilih untuk mereka hangout, keluar bersama teman-temannya di hari Sabtu, tapi kalian ada di tempat ini, itu berarti Tuhan mengasihi kalian loh, benar loh, ya kan? Supaya kalian nggak binasa, ya kan? Bukan jadi anak-anak dunia, sama seperti anak-anak dunia, tetapi Tuhan mau membentuk kalian jadi anak-anak kepunyaannya, ya kayak khotbah hambanya Ceviken yang lalu, kepunyaan Allah ya. Ya, jadi kita ini miliknya Tuhan gitu ya. Kita bersyukur kita ada di tempat ini sekarang, kita ini saling mendengarkan firman, saya sharing firman itu, kita bersyukur untuk keberadaan kita saat ini ya. Oke, kita bukan menjadi orang-orang yang terhilang ya, tersesat, tapi kita ini orang-orang masih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur sekali, oke? Nah, pada sore hari ini, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja Allah Baik ya, rumah saya, tempat saya bertumbuh ya, dari usia kalian SMP saya masuk ke sini ya, sudah 23 tahun ya. Tapi saya join di sini mungkin tahun 2000 berapa ya, saya lupa waktu saya SMP ini. Tapi nanti kalau saya kasih tahu nanti ketahuan umur saya berapa, oke? Jadi nggak usah kasih tahu. Pokoknya saya umuran kalian, saya masuk ke sini juga, saya bertumbuh di sini ya sampai menikah baru saya akhirnya pindah ya, maksudnya ya masih tetap aktif kan di sini, tetap melayani ya. Bersyukur juga ada Ko Henry yang dari dulu loh, ini zamannya saya itu SMP, tadi ngobrol-ngobrol ya. Saya di sini tuh sejak SMP, Ko Henry, Ceviken itu sudah ada di tempat ini, mementori kita, mengentori saya, generasinya saya ya. Koko ya, Ko Benny itu juga Aldit dan lain-lain ya. Oke. Kita langsung aja ke firman pada hari ini ya. Tema pada sore hari ini adalah tentang the weapon of praise atau senjata pujian gitu ya. Senjata pujian. Nah, backgroundnya senjata pujian ini tuh saya terinspirasi dari peperangan Israel ya. Yang 7 Oktober, dari start 7 Oktober lalu, Israel itu kan lagi diserang sama Hamas ya. Dan waktu itu saya itu tahu istilah namanya Iron Dome. Ini itu waktu saya itu puji Tuhan diberi kesempatan Tuhan tuh ke sana di tahun 2020 awal Israel itu. Saya ke Israel, itu tour guide-nya tuh udah bilang bahwa Israel itu
ada yang apa istilah ada kubah pertahanan yang namanya Iron Dome. Itu saya sudah kenal itu dari 2020 awal itu. Dan saya amazing ya, wah Israel ini memang canggih ya, orang-orang pilihan Allah, orang-orang Yahudi itu memang diciptakan pinter-pinter semua ya. Mereka bisa menciptakan teknologi yang canggih-canggih ya. Gak cuma Iron Dome aja, banyak teknologi kayak peternakan susu sapi dan lain-lain itu yang the best itu yang dari Israel gitu loh. Jadi Israel itu sebenarnya luar biasa karena memang umat pilihan Allah itu orang-orangnya pinter-pinter. Jadi teknologi, salah satu teknologi Iron Dome ini itu termasuk waktu itu saya amazed dengan Iron Dome ini ya, karena memang Israel itu kan banyak musuhnya. Jadi dibangun kubah pertahanan itu supaya bisa melindungi serangan musuh kayak gitu. Nah, kita lihat ya Iron Dome itu seperti apa kayak gini Iron Dome. Jadi kubah pertahanan Israel. Maksudnya kubah gimana ya? Saya mikir kubah itu ada tutupannya gitu, nggak kelihatan di langit gitu, tak lihat di langit gitu. Saya polos, saya nggak ngerti ya. Tapi ternyata maksudnya yang ini Iron Dome itu jadi bisa mendeteksi, ada radarnya, ada senjatanya ini missile firing unit ya. Jadi kalau ada rudal yang datang ke wilayahnya Israel itu akan ada radar yang akan bunyi tetot gitu ya, akan mendeteksi terus ada bunyi. Setelah itu akan dikeluarkan juga misil itu untuk menembak rudal tadi sehingga rudal itu nggak jatuh ke kota atau menyerang infrastruktur Israel ya. Jadi tidak menghancurkan bangunan Israel kayak gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, tapi sayang sekali ya di Oktober yang lalu Iron Dome ini harus bisa akhirnya tertembus oleh serangan Hamas ya seperti ini. Jadi serangan Hamas itu dia juga orang-orang sarjana, dengar-dengarnya juga sarjana isinya. Jadi orang-orang pinter. Jadi caranya dia untuk menembus pertahanan Iron Dome itu dengan cara mancing dulu pertama kali satu rudal, tapi terus habis itu berikutnya rudal apa ya istilahnya, banyak rudal yang diluncurkan. Jadi nggak sempat membaca itu, jadi kewalahan lah Iron Dome-nya, istilahnya gitu, untuk mengacaukan sistemnya Iron Dome. Jadi itu adalah tekniknya Hamas kayak gitu. Jadi akhirnya Iron Dome Israel akhirnya bisa tertembus, sayang sekali. Tapi update-nya katanya akan di 2024 besok itu, 2000 tahun depan, Iron Dome akan di-upgrade menjadi Iron Beam. Ya, yang saya baca di Google ya. Iron Beam itu dia pakai senjata laser. Jadi rudal-rudalnya itu ditembaki cahaya laser sehingga dia meletusnya di udara, nggak kena kota, nggak kena ini bangunan. Jadi dia dihangatkan. Jadi laser itu kan punya suhu, tekanan suhu ya, suhu yang tinggi. Jadi rudalnya itu ditembaki laser itu dia akan meledak di udara karena suhu itu tadi, suhu yang terlalu tinggi. Jadi itu konsep Iron Beam di tahun 2024 yang saya baca update-nya. Lah, lalu juga saya juga baca kesaksian dari hamba Tuhan salah satu yang pada tanggal itu Oktober itu lagi ke sana. Nah, lagi ke sana, terus apa yang dia alami itu dia bersaksi bahwa dia harus masuk ke dalam bunker. Bunker itu tempat perlindungan yang terbuat dari di bawah tanah gitu ya, terbuat dari dinding beton ya, dinding beton tebal, dan pintunya dari baja. Jadi mereka harus berlindung di bunker. Di isinya bunker itu ya tempat tidur darurat, kayak peralatan darurat gitu. Makan mereka dapat dari orang gitu ya. Jadi itu sedikit update tentang Israel ini yang menginspirasi saya untuk membawakan firman tentang ini ya, peperangan rohani ya. Jadi peperangan rohani ini itu juga kita alami, seringkali kita alami ya, spiritual warfare ya. Lanjut ya, slide-nya boleh lanjut. Nah, ini dia spiritual warfare. Peperangan rohani itu juga terjadi sama dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan loh. Peperangan kita itu setiap hari, setiap waktu. Karena iblis itu nggak ada cutinya, nggak ada tanggal merahnya. Dia tuh terus melontarkan serangan-serangan tanpa henti-hentinya seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Singa yang mengaum-ngaum terus, dia melontarkan kebohongan-kebohongan kepada kita, gitu ya. Kebohongan-kebohongan yang kita itu ya sama seperti itu tadi, serangan Hamas itu tadi ya. Kebohongan itu bisa dalam bentuk tuduhan, dalam bentuk hal-hal yang mematahkan semangat kita. Jadi kita itu jadi putus asa. Hal-hal yang membuat kita takut, kita khawatir, membuat tuduhan, kebohongan, hasutan, akhirnya kita lemas, keder gitu ya intinya. Nah,
contoh-contoh aja kalau dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak muda ya kan, banyak hal di dalam hidup kita. Mungkin sekarang pun kalian pun juga ada serangan-serangan atau pikiran-pikiran dari yang bukan dari firman Tuhan, tapi pikiran-pikiran dari iblis mungkin yang menyerang kita semua saat ini. Saya tidak tahu, kita semua masing-masing berbeda ya kan. Nah, contoh yang tadi Ko Henry titip pesan ya toh, mungkin itu juga bisa dari pergaulan kita, karena kita mungkin sering bergaul dengan orang-orang dunia, ya kan, orang-orang yang tidak juga mengenal firman, mengenal kebenaran, itu akhirnya kita tuh bisa bingung antara kebenaran firman, ambil kebenaran dunia ini kok mirip-mirip, kelihatannya kok good, sama-sama baik ya, tapi itu sebenarnya salah kalau tidak sesuai dengan firman. Lah itu juga termasuk kebohongan iblis. Kalau kita nurut kebohongan dunia itu kelihatannya oh iya nggak apa-apa ya, fine aja. Kita dibawa seperti itu, iblis tuh bilang kayak fine aja kok, selama kamu nggak ketahuan, selama nggak ada yang tahu, fine aja. Kayak gitu. Iblis akan bawa pikiran kita, membohongi kita, akan baik-baik aja. Jadi ya lakukan aja gitu. Misalnya yaitu menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah itu. Nah padahal firman Tuhan, kalau kalian makanya kalian bersyukur kalau kalian itu setiap hari kalian mendalaman Alkitab, kalian maksudnya ada di gereja, kalian rutin saat teduh menjalankan kehidupan rohani kalian dengan baik, maka kalian tuh akan bisa membedakan mana yang sesuai firman, mana yang tidak gitu loh. Nah juga bersyukur ada mentor-mentor, kalian jangan tertutup dengan mentor. Kalau ada apa-apa open aja, konseling gitu, tanyakan kepada mentor-mentor rohani yang ada di sini ya kan, pembina-pembina, sehingga kalian nggak tersesat. Jadi misalnya contoh pergaulan, pacaran tidak seiman ya tadi ya, pacaran tidak seiman boleh nggak ya kayak gitu ya kan, kelihatannya boleh aja sih, soalnya aku ya sekalian menginjil kayak gitu, kelihatannya sih boleh-boleh aja ya menginjil, tapi apakah benar seperti itu? Padahal di firman Tuhan bilanglah, kamu kalau pasangan harus dengan pasangan yang sepadan gitu loh. Lah waktu kamu menginjil itu pasti banyak tantangannya gitu loh. Tantangannya macam-macam, karena pacaran itu ya nanti itu akan pelajarannya beda lagi ya. Pacaran seharusnya itu untuk fase kita mengenal, kita siap untuk menikah. Jadi sama-sama ekspektasimu apa, ekspektasiku apa, kayak gitu, keadaan kamu terbuka kelemahanmu bagaimana dan lain-lain sebagainya. Terus apakah kamu bisa tinggal sama dia, karena pernikahan itu kompleks guys. Jadi kalau kalian pasangan yang beda agama itu akan sulit gitu loh. Dan firman Tuhan sudah bilang kayak gitu, memang betul. Yang sama agamanya aja ya, keyakinan aja ibu juga ada banyak perbedaan, karena kita tinggal dari keluarga yang berbeda, kita world view kita berbeda, kita sekolah mungkin sekolahnya berbeda, umurnya mungkin berbeda, jadi banyak perbedaan juga, walaupun kita itu sama gitu loh. Jadi mendingan carilah orang yang pasangan yang sepadan, termasuk cari yang seiman kayak gitu. Jadi itu lebih enak jalannya kayak gitu. Nah terus banyak lagi tipuan-tipuan iblis, itu yang contoh yang pernah saya dapat itu tentang seks. Jadi sebelum menikah. Jadi seks sebelum menikah loh. Seks sebelum menikah gak apa-apa, gak ada yang tahu. Oh bentar lagi ya mau menikah, atau bentar lagi disebut pria. Kalau gentleman atau pria itu, seorang pria itu berarti dia adalah orang yang maksudnya harus berani kayak gitu. Maksudnya kayak seks kayak gitu-gitu ya. Ya itu mungkin di dunianya pria yang lebih tahu, sebagai menunjukkan dia itu pria kayak gitu. Nah itu iblis bisa masuk ke pikiran pria-pria ini ya kan, anak-anak Tuhan ini, atau merokok, gak dibilang gentle kalau gak mau merokok. Nah itu kebohongan iblis kayak gitu loh. Jadi be careful. Terus nyontek, walah gak apa-apa, yang lain teman-temanku nyontek kok, aku ya gak apa-apa nyontek. Nah itu contoh kebohongan iblis. Tapi itu akan membawa kalian akan jadi orang yang malas, akhirnya gak mau belajar. Akhirnya gak apa-apa, isok nyontek teman-teman naik. Akhirnya kalian jangka panjang ya kalian akan menjadi habit, kalian jadi orang yang nyontekkan dan jadi pemalas, jadi nggak mau belajar sendiri, nggak berusaha sendiri kayak gitu loh. Nah itu contoh-contoh kebohongan iblis. Sudah kok PR-nya ya kok ya. Ini di luar persiapan saya, jadi mikir ya. Oke, kebohongan iblis ini harus dikalahkan tadi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah salah satunya juga adalah our secret weapon itu apa ya? Jadi apa rahasia senjata peperangan rohani kita untuk melawan tipu muslihat iblis tadi, untuk melawan kebohongan-kebohongan iblis tadi.
Salah satu kebohongan iblis juga bisa bilang, wah aku ini gak berharga, bisa. Kalau misalnya orang tua kalian mengalami masalah, ya kan, kalian diserang ambil iblis, oh kamu gak berharga. Atau bisa kita membandingkan dengan orang lain, jadi membuat kita inferior, atau kita menjadi superior. Kita, wah aku ini dari privilege, keluarga privilege, aku punya talenta A, B, C, D, E gitu. Aku berhak untuk mendapatkan yang terbaik misalnya. Jadi orang yang superior, bisa jadi orang inferior, superior, kayak gitu. Terus bisa jadi kebohongan iblis, misalnya putus asa, akhirnya akhirnya menyerah, wis gak mungkin lah keluargaku bisa, ya kalau anak aku sampai tinggi, kayak gitu. Akhirnya gak mau belajar, akhirnya gak mau berusaha, jadi menyerah gitu aja. Jadi hidup ini ya wis ngalir kayak ngambang gitu aja, ya wis pokoknya let it flow gitu, karena orang tua aku gak mampu, ya mau ya apa lagi, kayak gitu loh. Nah itu kayak kebohongan iblis, akhirnya kalian belajar males mengusahakan ini, males, itu males, akhirnya kehidupan kalian mati gitu loh. Jadi orang yang mati gitu ya, apatis. Nah, apa rahasia senjata peperangan rohani kita? Oke, salah satu senjata peperangan rohani kita adalah pujian dan penyembahan. Jadi melalui praise and worship. Di Mazmur 8 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. Di Mazmur 8 ayat 2. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Lalu ini adalah ayat paralelnya, itu kalau kita buka di kitab itu ada tanda bintang, kita buka tanda bintang itu akan masuk ke perjanjian baru di Matius 21 ayat 16. Ini Tuhan Yesus yang berfirman. Lalu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya, jadi silakan, terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi dikatakan di sini itu sama ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kalau di perjanjian lama itu bilang telah kau letakkan dasar kekuatan, ya kan? Nah, sedangkan di perjanjian baru dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Itu Yesus yang bilang engkau telah menyediakan puji-pujian. Itu berarti artinya bisa diartikan bahwa dasar kekuatan itu sudah Tuhan letakkan di dalam mulut kita, dalam hidup kita, yaitu puji-pujian. Itu adalah dasar kekuatan kita. Gitu. Nah, penjelasannya adalah, jadi frase dasar tadi, dasar kekuatan diganti dengan menyediakan puji-pujian. Jadi puji-pujian adalah dasar kekuatan. Nah, memuji Tuhan itu kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Itu sekali lagi ya, memuji Tuhan kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Karena kalau kita tahu maksud ayat ini, ada sesuatu yang powerful di dalam pujian. Jadi betapa berkuasanya pujian. Jadi untuk menghalau intimidasi iblis tadi, menghalau musuh dan pendendam. Dikatakan Tuhan telah menaruh ayat sebelumnya itu tadi. Saya mau masih menjelaskan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Bayi-bayi dan anak-anak itu adalah kategori orang-orang yang masih dibilang lemah. Ya kan? Lemah yang masih istilahnya ya lemah. Ya kan, seperti domba itu ya termasuk hewan yang lemah. Kita ini sebagai manusia ini tergolong termasuk orang-orang yang lemah menurut saya, karena tergolong domba ya, Tuhan bilang kita itu sebagai domba juga. Menurut saya bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu itu termasuk orang-orang lemah yang nggak mungkin kita itu bisa Tuhan tempatkan untuk melihat peperangan atau berperang, itu nggak mungkin. Tetapi Tuhan itu telah meletakkan dasar kekuatan. Dasar kekuatan itu tadi, senjata itu tadi, ya merupakan puji-pujian itu untuk melawan atau menghalau iblis, menghalau intimidasi, menghalau musuh gitu, menghalau pendendam. Begitu. Itu adalah ayat basic, ayat ininya ya, ayat utamanya. Jadi
Sekali lagi kita manusia itu ya akhirnya yang kita tahu tentang hal ini, kita ini butuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena setiap hari kita itu diserang sama iblis gitu loh. Iblis itu nggak ada tanggal merah, nggak ada tanggal cuti untuk membohongi kita, untuk menjatuhkan kita, untuk mematahkan semangat kita, untuk menuduh kita. Nah dari itulah kita ini kan orang-orang yang lemah, termasuk kategori orang-orang yang ya seperti itu tadi, Tuhan ibaratkan kita ini sebagai bayi-bayi gitu lah. Tapi kita itu punya kekuatan, meskipun kita lemah kita punya kekuatan, yaitu kekuatannya itu apa? Melalui pujian, kayak gitu. Jadi sekali lagi Tuhan itu tidak haus pujian, Tuhan itu tidak gila hormat, makanya kenapa kok kita menyembah Dia, kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia, karena kita yang butuh gitu. Kita yang butuh. Lah Tuhan itu layak memang dipuji dan disembah. Karena apa? Pengorbanannya, karena karyanya Dia di kayu salib yang begitu luar biasa, ya. Itu kalau kalian sudah tahu sendiri toh, kalau karya penyalipan itu gimana, itu Tuhan memberikan nyawanya loh, meskipun Dia tidak berdosa, tapi Dia memberikan nyawanya buat kita, supaya kita ini istilahnya sampai Tuhan bilang it is finished gitu loh. Tetelestai, sudah selesai. Itu artinya apa? Segala kesakitan kita, segala kelemahan kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita itu yang butuh untuk menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita percaya bahwa puji-pujian itu untuk melawan musuh, melawan intimidasi iblis. Dan urapan Allah itu hadir ketika kita memuji Tuhan. Dan puji-pujian itu adalah senjata peperangan rohani. Oke? Nah ini tadi juga dikatakan poinnya memuji Tuhan itu adalah perintah ya, bukan pilihan. Meskipun kita lagi nggak nyaman, kepingin memuji Tuhan, atau keadaan tidak memungkinkan untuk memuji Tuhan, seringkali kita berpikir nggak apa-apa lah, skip PAW telat datang ke gereja kayak gitu. Nggak usah memuji Tuhan, nggak usah PAW, nggak apa-apa ikut dengar, yang penting dengar firman. Itu salah ya, salah guys kayak gitu. Karena kita harus memperkatakan dengan mulut kita ya. Puji-pujian itu kayak gitu. Jadi memuji Tuhan adalah perintah, karena bukan Allah yang butuh dipuji, tapi manusia yang butuh untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu layak dipuji. Tuhan lagi-lagi tidak perlu kita besar-besarkan, karena Dia memang sudah besar, karena Dia adalah Tuhan. Kalau kita tidak memuji Dia pun, itu tidak mengurangi apapun. Jadi kita memuji Tuhan pun tidak menambahi kebesaran Tuhan, kayak gitu. Kita nggak memuji Tuhan pun tidak mengurangi kebesaran Tuhan, kayak gitu. Jadi pujian bukan pilihan, tapi pujian adalah kebutuhan kita. Oke, katakan kanan kirimu, pujian adalah kebutuhanku. Seperti kamu makan nasi, ya, seperti kamu makan. Jadi kalau kamu melawan setan, jangan buang-buang waktu untuk membesarkan setan. Jadi berhentilah kamu membesar-besarkan ketakutanmu, membesar-besarkan musuh. Wah, mati aku, mati kon. Ya itu jangan kayak gitu ya. Jaga mulut perkataan kita. Jadi mulailah gunakan untuk memuji Tuhan. Jadi gunakan waktumu untuk memuji Tuhan. Jadi dikatakan tadi anak-anak bayi-bayi itu adalah orang-orang polos yang tidak dapat berperang kayak gitu. Jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita kalau kita tahu cara menggunakan senjata yang sudah Tuhan sediakan. Oh, salah satu contoh tadi kebohongan iblis itu, kalau anak-anak Tuhan ini sampai nggak ngerti ya, sampai kebejok itu dia itu bisa sampai bunuh diri akibatnya. Loh iya loh, nyata loh anak-anak muda itu bisa karena putus asa, putus cinta, bla 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 itu ngerasa hidupnya nggak berharga, kayak useless gitu dan lain-lain, itu gagal atau mengalami kegagalan kayak gitu, jadi belum bisa bangkit, itu nyerang mental kan. Mental health-nya keserang toh. Itu akhirnya kalau dia terus mendengarkan kebohongan iblis, orang itu bisa bunuh diri. Maka dari itu penting sekali untuk kita bisa punya senjata ini. Kita harus ngerti senjata rohani kita itu apa kayak gitu ya. Jadi poin berikutnya. Oke, Tuhan rindu kita memuji Tuhan dalam segala waktu, bukan dalam keadaan kita baik-baik aja ya. Tetapi juga saat kita mengalami sesuatu yang buruk ya, terutama sesuatu yang buruk. Kalau baik-baik aja kita gampang-gampang aja bersyukur, berterima kasih. Tapi saat situasi sulit, terjepit, dalam tekanan, buruk, lagi atines murat marit ya kan, pikiran kacau, itu enggak gampang ya kan. Tetapi
kita harus bisa memerintahkan jiwa kita. Makanya ada firman Daud itu bilang ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kayak gitu. Jadi saat kalian mengalami sesuatu hal yang kalian lagi terpuruk, kegagalan dan lain-lain, lagi masa sulit, bilang ke dalam jiwa kalian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kayak gitu. Ya kan, banyak puji-pujian tentang itu kan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bless the Lord of my soul. Ya kan, praise the Lord of my soul. Jadi pujilah Tuhan ketika Anda mengalami kondisi yang sulit. Ketika Anda mengalami sakit pun pujilah Tuhan. Ya kan? Nah seringkali karena kita dalam tekanan kesulitan, kita itu akan dihadapkan, kita mau mengikuti kebohongan iblis, tetap bersungut-sungut, komplain, merasa nelongso, mengasihani diri, atau kita mau mengucapkan syukur. Dan ketika kita memilih untuk mengucapkan syukur dan mengatakan terima kasih Tuhan, aku akan baik-baik saja. Iman kita itu bangkit ya kan. Ketika itu ada rasa damai sejahtera, ada kekuatan Tuhan yang melimpah. Walau masalah belum selesai, tetapi kita bisa tenang menghadapinya. Ada yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Ketika dalam masalah, ketika dalam tekanan, terus kalian memilih untuk memuji Tuhan, seketika itu memang masalah belum selesai. Tapi kaliannya itu yang sudah selesai. Jadi kalian ada rasa tenang, ada rasa damai, dan percaya beriman bahwa Tuhan yang akan membantu aku menyelesaikan masalah ini. Jadi ada ketenangan di dalam hati. Ada yang pernah mengalami pengalaman ini enggak? 1, 2, puji Tuhan. 3, puji Tuhan. Ya itu. Jadi kalau belum pernah mengalami hal ini, kalian harus mengalaminya. Karena apa? Kehidupan kita itu akan setiap hari, setiap saat Tuhan akan bawa kita pada musim yang berbeda-beda. Ada saatnya kita musim Tuhan bawa kita ke dalam proses kehidupan, pengenalan akan Dia lebih lagi. Pasti kalian harus dan akan mengalami ini suatu saat nanti. Mungkin belum saat ini, tapi ke depan nanti pasti Tuhan akan bawa kalian ke pengalaman ini. Oke? Jadi ini ingat ya, ingat pesan saya, nanti suatu saat kalian akan mengalami suatu hal, masalah, tantangan, atau mungkin sekarang kalian sudah mengalaminya, tapi karena kalian tuh masih merasa anak-anak, aku masih anak-anak ini udah, aku masih punya orang tua, jadi masih santai aja gitu, jadi nggak punya beban dan lain-lain, dan kalian mengabaikan hal itu, kayak gitu, kalian kuat dengan kekuatan kalian sendiri, kayak gitu. Tapi coba, kalau kalian masuk dalam kamar doa kalian coba untuk memuji Tuhan, kayak gitu ya, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, coba apa yang Tuhan akan bisa kerjakan di dalam hidup kalian, terapkan itu ya. Nah kenapa kok bisa gitu ya, damai sejahtera itu Tuhan curahkan, kenapa kok bisa tenang kayak gitu ya, kenapa meskipun masalah masih ada ya, kelihatannya kayak, besok ini gimana, masa depan gimana, dan lain-lain ini, kayak gitu, atau nilai ulangan, atau mengalami kegagalan, atau mengalami orang tua lagi ada problem gitu, gimana bisa untuk menghadapinya kayak gitu. Tapi itu tadi ada damai sejahtera dan ketenangan, kekuatan yang akan Tuhan curahkan melalui kalau kita bisa memuji Tuhan. Nah, mari kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kan perintah Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya kan? Dan ayat ke-7 ini akibatnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya melampaui segala akal itu melampaui logika kita. Logika kita itu berkata kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi secara supranatural, kalau damai sejahtera itu sudah ada di dalam kita activate itu ya melalui ya tadi, kita bersukacita, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, ya, atau menyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur, jangan lupa gitu ya, ucapan syukurnya. Maka itu tadi damai sejahtera akan melampaui segala akal, jadi melampaui logika kalian gitu loh. Jadi kelihatannya kok mustahil, nggak mungkin dan lain-lain sebagainya, deg-degan, besok ya apa hasilnya, misalnya kayak gitu. Waduh kalau ini aku gak berhasil, aku gak mungkin bisa, masa depanku gimana, kayak gitu kan, secara manusia khawatir ya. Tapi setelah kalian
memuji Tuhan, kalian serahno sama Tuhan kayak gitu dalam ucapan syukur, maka damai sejahtera, ketenangan itu akan menguasai hidup kalian kayak gitu loh. Jadi kalian nggak akan gusar lagi, nggak akan uring-uringan, nggak akan emosional lagi kayak gitu, nggak akan mental breakdown kayak gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kita menaikkan doa permohonan disertai ucapan syukur, maka dari situlah damai sejahtera hadir memelihara hati dan hidupmu. Nah, damai sejahtera itu akan turun menjagai hati kita. Karena damai sejahtera itu bukan produk dari situasi atau kondisi. Jadi ada kesaksian, jadi hamba Tuhan tadi yang di bunker tadi itu kan dia kan jalan-jalan ke Israel tur toh. Nah, di Israel itu kan sedang dalam keadaan perang. Lah, otomatis dia itu kan yo deg-degan loh ya apa dia iso pulang gitu. Karena akses semua ditutup ya kan waktu itu. Tapi dia karena dia kan juga hamba Tuhan ya kan, hamba Tuhan. Ini sebenarnya penyanyi rohani sih yang kesaksian itu kan. Nah terus dia itu sama rombongan sama para hamba Tuhan, dia berdoa di bunker itu. Nah dia mendapat ketenangan setelah dia berdoa memuji Tuhan, dia mendapat ketenangan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia kayak gitu. Jadi akhirnya benar, itu akhirnya dia dapat istilahnya bisa pulang, istilahnya dapat bordernya buka gitu loh. Kan Tel Aviv itu kan bandara Israel kan ditutup. Akhirnya dia harus dibawa ke Yordan dan dia itu bisa keluar, akhirnya bisa pulang ke Indonesia, intinya gitu. Dan, tapi itu melalui proses yang menegangkan kayak gitu ya. Karena waktu itu di Israel dia ke Yerusalem itu lagi panas-panasnya di situ. Terus dia harus move ke Tiberias. Tiberias itu Israel Utara, dipikirnya aman, dia bisa menyelesaikan sesi-sesinya di situ. Tapi nggak lama itu tembakan juga terjadi di atas Tiberias kayak gitu. Sehingga dia harus masuk ke bunker. Nah kayak gitu kan situasi yang menegangkan. Tapi ketika dia menyerahkan pada Tuhan, dia berdoa, dia merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Nah itu loh yang supranaturalnya itu di situ. Jadi kalian harus mengalami itu. Kalau saya sendiri, saya juga pernah mengalami, saya sangat sering mengalami, ya kan, pengalaman seperti ini. Jadi waktu saya bekerja, waktu saya sekolah, pasti kan dalam musim kehidupan saya kan tidak mungkin enak-enak aja ya di atas terus ya, juga ada dibawa Tuhan ke bawah, proses kehidupan ini kan naik turun, tapi kan menghasilkan pengalaman kita bersama Tuhan, ya kan. Nah dari situlah saya mengalami bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera. Kelihatannya masalah ini ada A, B, C, D, E, tetapi gimana waktu saya bawa ini ke dalam Tuhan kayak gitu, Tuhan memberikan ketenangan dan memberi kekuatan kepada saya, bahkan menyembuhkan saya kayak gitu. Sampai mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan kayak gitu ya, kaki, lutut sakit gitu ya. Isa mengalami supranatural, saya bisa lutut saya sembuh kayak gitu. Saya mengalami itu kayak gitu. Dan saya juga berharap kalian juga akan mengalami pengalaman yang sama. Maksudnya pengalaman sama bersama Tuhan, oke? Kejadiannya mungkin berbeda-beda. Nah, damai sejahtera Allah itu adalah nggak bisa diberikan oleh dunia. Jadi mau kalian misalnya stres, lagi sumpek sekolah, sumpek pekerjaan dan lain-lain, biasanya healing kan. Bahasanya anak muda bilangnya healing. Oh healing ke gunung sebentar, healing ngafe, healing mana waktu saya bekerja dulu ya kalau sumpek sama target, lagi bener-bener lagi sumpek, biasa sama teman-teman ke TP, nge-mall, malah habisin duit, malah nggak damai sejahtera, malah sumpek karena pengeluarannya juga banyak ya kan. Nah itu jalannya dunia cuma sementara gitu. Tapi ya nggak menyembuhkan apapun, nggak menghasilkan apapun. Tapi beda ketika kamu bawa ini masalah ini dalam ruang doamu. Itu beda, kekuatan yang Tuhan beri, damai sejahtera itu bisa memampukan kamu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Bahkan Tuhan bisa berkasih hikmat, bisa kasih pewahyuan, karena hatimu sudah tenang, hatimu sudah kuat, Tuhan tuh ngasih apa kita bisa nurut sesuai exactly apa yang Tuhan mau, Tuhan ini tuntun, dan kita diberi kemenangan dari situ kayak gitu. Nah itu kalian harus mengalami hal kayak seperti itu. Jadi jangan menyelesaikannya dengan cara kita manusia healing ya, oh ya gini healing ya sama teman-teman
Ya syukur teman-temannya anak-anak Tuhan ya, teman-temannya anak-anak dunia dan lain-lain, bukan anak-anak setan ya. Tapi tambah salah pergaulan kalau kalian healingnya salah kayak gitu. Oke, jadi jangan lari. Kalau ada masa jangan larinya ke healing-healing begitu, healing cara dunia, tapi healingnya cara Tuhan kayak gitu. Jadi healing cara Tuhan ya kalian kesini dalam komunitas, dengar firman, dengar khotbah, saat teduh di rumah, pujian penyembahan, itu healing sejati dari sana, dari atas. Itu healing sejati guys. Bahkan sangat maksudnya benefitnya tuh banyak sekali kayak gitu ya. Daripada sekitar healing-healing sementara kayak gitu. Itu nggak akan bisa menyembuhkan, cuma temporary. Jadi kalau cara dunia melihat kalau kita nggak ada masalah, maka aku itu damai sejahtera dong. Kalau nggak ada masalah memang benar. Tapi damai sejahtera itu juga bisa ketika kalian dalam keadaan yang nggak baik-baik saja. Itu kebenarannya. Ketika kalian lagi ada masalah, kalian bisa damai sejahtera. Itu cuma ada di ikut Yesus itu cuma ini. Kalian mungkin di agama lain nggak ada, menurut saya. Cuma Yesus saja yang bisa kasih kita damai sejahtera ini. Cuma hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Gitu. Jadi damai sejahtera Allah bisa hadir di tengah situasi sulit sekalipun. Karena damai sejahtera itu adalah produk dari puji-pujianmu, dari produk ucapan syukurmu, dari produk imanmu kepada Tuhan. Karena puji-pujianmu itu yang akan membuat hati dan pikiranmu itu memandang kepada Tuhan. Jadi fokusmu akhirnya memandang kepada Tuhan, pada karakternya Tuhan yang besar, karakter Tuhan yang dahsyat, karakter Tuhan yang ajaib. Dia sanggup untuk mengalahkan, untuk menekan masalahmu. Tuhan yang sanggup untuk melakukan segalanya buat kamu. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, gitu. Jadi ketika kalian menyebutkan Allah besar, Allah dahsyat, Allah berkuasa, ya kan? Itu sebenarnya puji-pujian itu kembali ke kalian dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk damai sejahtera, dalam bentuk sukacita. Oh iya, aku punya Tuhan yang besar. Dia sudah berjanji. Dia kalau sudah berjanji, Dia akan menepati. Dia sanggup melakukan segala hal dan tidak ada rencananya Dia yang gagal. Nah, itu nyanyi-nyanyian yang kita ucapkan, pujian-pujian itu kan juga dari firman. Jadi kita mengucapkan firman itu kembali ke dalam kehidupan kita sendiri. Akhirnya, oh ya aku berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah mengangkat hidupku. Tuhan menyelamatkan aku diberkati kayak gitu. Aku dianugerahi. Aku ini mengalami berkat kemurahan, kemurahan mengejar aku kayak gitu. Nah, itu perkataan-perkataan itu kembalinya ke diri kita kayak gitu. Nah, bayangkan kalau kalian tidak pernah muji Tuhan. Bayangkan kalian tidak pernah memperkatakan berkat di dalam hidup kalian. Yang kalian dengar kan perkataannya iblis kan. Kamu gagal, kamu sopo, bisa apa kamu? Oh anak sopo kamu misalnya kayak gitu. Atau kak sopo kamu misalnya apa? Kamu gak berharga, banyak toh. Oh kamu sudah jatuh dalam dosa. Oh kamu gak layak melayani Tuhan. Oh kamu itu tidak najis, kayak gitu kan. Iblis kan selalu bilang gitu. Oh kamu toksik kamu. Banyak yang iblis lontarkan. Tetapi ketika kamu bisa balikkan itu dengan firman, maka hidupmu akan berbeda. Kamu akan tampil sebagai seorang pemenang. Kamu akan punya kepercayaan diri bukan dari sumbernya, bukan dari external factor, tapi dari internal factor. Dari dalam, dari roh spirit kalian, dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kalian. Kayak gitu. Jadi kasih makan roh kalian kayak gitu. Karena tubuh kita dari manusia dari tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Roh itu Tuhan menghembusi ruah roh itu, spirit itu yang tempat kita menerima pewahyuan dari Tuhan, dari Roh Kudus, iman kita, firman-firman yang Tuhan sampaikan itu ada bertumbuhnya di roh kita. Manusia kita punya roh, spirit. Nanti spirit kita kalau kita mati itu yang kekal, spirit itu yang nanti kekal, eternal kayak gitu. Maka dari itu, kalau misalnya kita nggak memelihara roh kita itu istilahnya nanti ada penghakiman terakhir ya, spirit kita nanti akan tersiksa di neraka, kayak gitu. Jadi bangun manusia roh kita, karena manusia roh kuat, kita bisa mengalahkan mental health, jiwa yang menderita, tubuh yang sakit. Dari roh yang kuat, dia bisa mengalahkan tubuh dan jiwa yang lemah, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah membangun manusia roh kita.
Jadi melalui puji-pujian dan itu tadi ucapan syukur. Jadi tidak peduli seberapa besarnya persoalan, tantangan yang kamu hadapi, kalau kamu mau menerapkan dan belajar untuk mengucap syukur, maka puji-pujianmu itu yang akan menggantikan keputusasaanmu dan kekhawatiranmu. Bahkan kamu bisa tampil keluar sebagai pemenang, kayak gitu. Tahukah kamu bahwa kuasa dari puji-pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Di Yesaya 26 ayat 3 mengatakan firman itu, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi tiba-tiba di tengah persoalan yang besar, hatimu bisa tetap teguh dan kuat. Jadi ini melampaui pikiranmu, karena damai sejahtera ini menjagai hati dan pikiranmu. Damai sejahtera itu adalah buah pujian. Maka dari itu kalau sedang ada sesi pujian penyembahan di gereja, janganlah kita asal-asalan. Jangan asal-asalan. Liriknya itu liaten, fokus, resapi, itu karena ingat tadi puji-pujian itu kembali kepadamu dalam bentuk kekuatanmu. Menjadi kekuatanmu, menjadi damai sejahteramu, sukacitamu, kayak gitu. Damai sejahtera itu yang menjagai hati dan pikiranmu, oke? Jadi kalau lagi pujian penyembahan di gereja, sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Jangan skip gitu ya. Meskipun rasanya mulut ini, hati, jiwa lagi sumpek. Gak mau menyembah Tuhan. Kayak rasanya justru lawan. Perintahkan kepada jiwamu. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Gitu. Jadi kita sekarang ini lagi belajar untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Bukan hanya singer WL aja, justru bersyukur loh jadi WL singer. Kalau kalian mau, kalian daftar loh jadi singer WL. Karena kalian akan terpapar dengan banyak lagu puji-pujian. Karena kalian akan otomatis belajar puji-pujian itu. Kalau saya bersyukur, saya bisa melayani dari SMP itu, SMA mulai singer ya, singer sampai WL dan lain-lain itu saya dapat pengalaman spiritual dari situ. Dapat kekuatan pengenalan akan Tuhan tuh dari pengalaman puji-pujian itu. Jadi saya mempelajari akhirnya dapat istilahnya ya dapat ini pengalaman spiritual ini kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang suka memuji menyembah Tuhan, apa maksudnya ya meskipun nggak harus suaranya bagus-bagus lah, daftar aja sih nggak apa-apa itu kok, ya kan? Nggak perlu harus suaranya harus sing bagus ya apa ya toh. Tapi dari situ kan akan terpapar puji-pujian tuh bagaimana, memuji Tuhan tuh bagaimana. Kalian akan belajar, diajari gimana cara memuji menyembah Tuhan. Oke, karena nggak asal-asalan. Beda sama lagu dunia, lagu-lagu yang kita nyanyikan tuh lagu firman. Jadi berkuasa guys. Katakan kanan kirimu, berkuasa. Berkuasa, jangan asal-asalan, oke? Jadi ketika dalam persoalan berat, iblis melihat kita itu akhirnya bukan sebagai korban atau bulan-bulanan. Tetapi ketika kita mulai memuji Tuhan, ketika iblis menyerang kita dengan misalnya sakit hati, kepahitan, langsung ada Roh Kudus, kita maksudnya minta aktifkan Roh Kudus, tolong, atau apa puji-pujian apa yang maksudnya kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan memenuhi, kasih Tuhan melingkupi gitu. Jadi akhirnya apa? Secara roh itu ya, iblis itu akhirnya mundur. Karena apa? Di alam roh, istilahnya iblis itu dikalahkan, dihalau oleh puji-pujian kita. Kayak gitu. Akhirnya iblis akan melihat kita justru sebagai singa yang menerkam dia, yang mengalahkan dia. Ya, oke, yang terakhir. Kesaksian tokoh Alkitab satu aja, sebenarnya banyak. Di perjanjian baru yaitu Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara. Ya kan mereka bukan dalam keadaan yang lagi di resort villa yang enak, ya kan? Enak kalau resort villa kayak gitu ya. Ya tapi itu kelihatan ya, itu di penjara guys, ya kan? Dipasung guys. Dan keesokan hari itu mungkin aja mereka bisa sewaktu-waktu dibunuh, dipenggal. Ya diputuskan untuk dibunuh, ya kan? Dipenggal. Nah, Paulus dan Silas adalah contoh tokoh Alkitab di mana dia ketika dalam keadaan sulit, keadaan yang seperti itu, dia memuji Tuhan di dalam penjara. Kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama ayat 25.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi itu adalah respon Tuhan terhadap orang-orang yang mau memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Jadi Tuhan itu enggak tinggal diam. Tuhan tuh merespon pujiannya Paulus dan Silas, akhirnya borgolnya kebuka kayak gitu. Jadi pujilah Tuhan. Jadi pesan pada sore hari ini adalah pujilah Tuhan apapun kondisimu. Saya undang pemuji pemusik. Terus perkatakan berkat atas hidupmu dan ucapkan syukur. Walaupun kondisimu saat ini tidak memberikanmu alasan untuk bersyukur, tetapi tetap kalian harus bersyukur kayak gitu. Karena sebenarnya kebutuhan sejati manusia itu adalah kebutuhan untuk diselamatkan jiwanya. Jadi berkat terbesar kita itu adalah kalau kita itu berkat keselamatan. Kita enggak binasa masuk ke neraka, tapi kita tetap selamat, nama kita tercatat di kitab kehidupan. Itu adalah berkat terbesar di dalam kehidupan kita, itu berkat keselamatan. Karena yang paling bahaya adalah kalau kita mengalami kematian rohani, itu bahaya banget. Jadi orang yang mengalami mati rohani itu sudah sing paling gak enak. Dan itu seperti contohnya saya melihat tokoh Alkitab itu Yudas Iskariot ya, sampai dia itu akhirnya bunuh diri. Endingnya sampai jadi orang yang bunuh diri seperti itu. Nah, jadi berkat keselamatan adalah berkat yang terbesar. Itu meskipun kelihatannya kalian ada di lembah kekelaman sekarang, mungkin lagi dalam pergumulan, masalah apapun, ya kan, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Tetap perkatakan berkat kepada hidupmu, kayak gitu. Lalu lihatlah bagaimana Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Oke? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bila Roh Kudus-Mu yang meneruskan firman ini ke dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, apa yang sudah didengar oleh mereka, bila mereka boleh tangkap ini Tuhan, dan mereka menerapkan ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka Tuhan. Bahwa memuji Engkau adalah senjata kehidupan kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan serangan-serangan dari iblis Tuhan. Kami bahwa memuji-Mu itu Tuhan, bahwa itu adalah kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa memuji-Mu itu adalah bukan pilihan, tapi sebuah perintah Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bahwa kami untuk bisa konsisten terus Tuhan untuk memuji Engkau apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan memuji Engkau dan memperkatakan berkat terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempelajari pujian baru ini ya, tentang masih relate dengan firman pada hari ini. Oke, sama-sama kita belajar pujian ini, oke? Mari kita bersemangat. Katakan pada jiwamu, pujilah Tuhan.
kekuatan, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Terakhir, ku menang. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Haleluya. Jadi mulai hari ini jangan malas ya untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri tadi sudah berkata, Dia sudah memberikan puji-pujian di dalam setiap mulut bayi-bayi. Ya, Anda bukan bayi-bayi lagi ya. Anda adalah anak-anak remaja yang sudah bertumbuh dan hari ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh Cece Lolita. Ya, terima kasih buat pelayanannya sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya, terlebih lagi Engkau rindu Tuhan, supaya kami boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika kami menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi kami akan terus belajar untuk kami boleh memperkatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, dapat mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu Tuhan, buat Cece Lolita yang sudah Tuhan utus untuk melayani. Berkati bersama suami Pastor Daniel, juga untuk anaknya Joel. Bahkan Kau memberkati seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan, supaya biarlah dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, semakin banyak orang mengenal dan menjadi percaya kepada Tuhan. Berkati kembali hidupnya dalam seluruh pekerjaan pelayanan, biarlah semakin hari boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah Youth sore hari ini, kami akan pulang dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.